Sobat bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Apa kabarnya di penghujung bulan Oktober? Semoga selalu semangat. Meskipun indeks harga saham gabungan pada Senin 30 Oktober 2023 harus ditutup di zona merah. Ya, pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi sentimen jelang rilis data ekonomi dan juga laporan keuangan emiten. Investor juga memantau rapat The Fed yang diperkirakan menggerek suku bunga lagi. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Suryawijaya menyampaikan, mengawali pekan terakhir bulan Oktober tahun 2023 akan ada rilis sejumlah data ekonomi. Tingkat inflasi misalnya, disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil. Sobat bisnis, dalam episode kali ini, Market Wrap Up mengulas soal cadangan nikel nasional. Memang ada apa ya? Begini, konon cadangan komoditas nikel di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia, bahkan mencapai 23% cadangan dunia. Di sisi lain, konsumsi nikel di Indonesia juga semakin masif. Ya, khususnya untuk jenis nikel kadar tinggi atau saprolite yang diproses dengan fasilitas smelter nikel pyrometalurgi. Staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, Irwandi Arif membeberkan, untuk jenis saprolite di Indonesia, konsumsinya mencapai 210 juta ton per tahun. Sedangkan untuk jenis limonite, konsumsinya mencapai 23,5 juta ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian SDM, Indonesia memang memiliki sumber daya nikel cukup fantastis, yakni mencapai 17,7 miliar ton biji dan 177,8 juta ton logam, dengan jumlah cadangan 5,2 miliar ton biji dan 57 juta ton logam. Namun ternyata produksi nikel kelas 2 seperti nikel pig iron dan ferronikel umurnya diperkirakan sekitar 6-11 tahun. Tetapi kalau baterai nikel kelas 1 umurnya masih berkisar antara 25-112 tahun. Ya, dengan tingginya konsumsi nikel tersebut, Kementerian SDM mendorong kegiatan eksplorasi wilayah greenfield biji nikel untuk meningkatkan umur dan juga cadangan mineral logam nikel mendatang. Ya, upaya dari memperpanjang umur nikel juga datang dari sejumlah emiten yang bergerak di komoditas nikel. PT Vale Indonesia Tbk atau INCO misalnya, mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 182,1 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi intensif tahun ini. Pada tahun ini, belanja modal yang relatif tinggi itu dialokasikan untuk menunjang perkembangan proyek di Blok Pomala, Bahodopi, dan juga Sorowako. Alokasi capex untuk eksplorasi itu diperlukan untuk mengonfirmasi cadangan berkaitan dengan upaya penyusunan rencana pengembangan seluruh wilayah garapan INCO nantinya. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM berencana meningkatkan kegiatan eksplorasi mineral tahun ini setelah pada 2022 mencatatkan realisasi investasi yang mencapai 128,3 miliar rupiah. Nah, rencana eksplorasi yang agresif itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan dan juga sumber daya komoditas inti perusahaan seperti emas, nikel, dan bauksit. Selain pencarian sumber daya mineral di lokasi izin usaha pertambangan aktif, eksplorasi turut dilakukan di kawasan prospek baru lainnya. Tak ketinggalan, PT Merdeka Baterai Materials Tbk atau MBMA juga mengumumkan laporan eksplorasi untuk triwulan 3 2023. Sobat bisnis, melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, MBMA melaksanakan program eksplorasi pada penambahan sumber daya nikel di wilayah tambang SCM. Hingga kuartal 3 2023, total perkiraan biaya eksplorasi yang dikeluarkan untuk tambang SCM adalah sebesar 25,3 miliar rupiah, terdiri dari pengeboran penentuan sumber daya umur tambang dan juga pekerjaan tes terkait. Sementara itu, Grup Harita, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL atau Harita Nikel telah melakukan kegiatan eksplorasi untuk mendongkrak kinerja korporasi. Direktur Utama NCKL, Roy Arfandi menyatakan, saat ini Harita Nikel masih menghitung investasi dan juga total kapasitas terkait pengelolaan 2 tambang baru yang ditargetkan mulai dieksplorasi pada 2024. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan melaporkan aktivitas eksplorasi pada 2 kawasan hingga Oktober 2023. Pertama, untuk area blok TBP Kawasi. Total biaya yang telah dikeluarkan mencapai 2,9 miliar rupiah.
Sementara di lokasi kedua, yakni di Blok GPS Loji, total biaya yang telah dikeluarkan mencapai 2,4 miliar rupiah yang dioperasikan oleh entitas anak PT Gane Permai Sentosa. Itulah sekelumit upaya emiten tambang yang fokus mengembangkan nikel dan juga memastikan keberlanjutan dari cadangannya. Jangan sampai terlalu semangat dikeruk, tapi lupa diperbesar cadangan nikelnya. Kita pantau terus kinerja emiten-emiten di atas, semoga aksi korporasi komoditas nikel tersebut juga dapat memacu harga sahamnya. Oke lah kalau begitu, Sobat Bisnis, investasi di pasar modal harus tetap mencermati pergerakannya, pelajari fundamentalnya, dan jangan lupa ikuti terus informasi terbaru mengenai kondisi pasar modal hanya di bisnis.com ataupun harian Bisnis Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang.